Bayangkan sebuah negara besar bertahun-tahun berdiri kokoh, dipenuhi ratusan etnis, ratusan bahasa, wilayahnya juga luas, militernya kuat. Tapi dalam sekejap hancur, pecah, hilang dari peta dunia. Itu yang terjadi pada Uni Soviet dan juga Yugoslavia. Dua negara raksasa, dua superpower regional bubar menjadi belasan negara baru dan meninggalkan luka sejarah yang panjang. Tapi pertanyaannya, kenapa Indonesia, negara multi etnis terbesar di dunia, tidak mengalami hal yang sama? Apa rahasia kita? Dan apa sebenarnya yang membuat Indonesia sehebat ini? Uni Soviet, salah satu adidaya dunia, pemilik senjata nuklir, teknologi luar angkasa, dan wilayah terbesar di bumi. Tapi di akhir tahun 1991, negara sebesar itu aja bubar begitu saja. 15 republik pecah. Rusia, Ukraina, Kazakhstan, hingga negara-negara Baltik. Kenapa bisa runtuh? Pertama, ekonomi stagnan, industri tua, birokrasi kaku, dan perlombaan senjata melawan Amerika membuat keuangan negara kolaps. Kedua, militer dan kepemimpinan rapuh. Reformasi Gorbachev, Glasnost dan juga Perestroika membuka ruang kritik tetapi tidak menawarkan solusi cepat. Republik-republik Soviet mulai memberontak. Rusia, Ukraina, Georgia, semua menuntut kemerdekaan. Ketiga, identitas nasional yang lemah. Uni Soviet bukan bangsa, ia hanyalah payung ideologi komunis yang memaksa banyak etnis berbeda hidup bersama. Begitu ideologinya jatuh, negaranya ikut runtuh. Dalam satu malam, bendera merah Soviet diturunkan dari Kremlin, dan sejarah dunia berubah. Jika Uni Soviet bubar dengan relatif cepat, Yugoslavia justru runtuh dengan cara yang lebih mengerikan. Negara di Balkan ini terdiri dari 7 etnis besar, 3 agama utama, dan sejarah panjang perang antar suku. Selama puluhan tahun, Yugoslavia bertahan berkat satu sosok, Josip Broz Tito. Sosok pemersatu, pemimpin keras tapi dihormati. Namun saat Tito meninggal tahun 80, bom waktu itu meledak. Krisis ekonomi memicu gelombang nasionalisme. Slovenia keluar, Kroasia keluar, Bosnia terbakar perang etnis, Serbia dan Kroasia saling menghancurkan. NATO turun tangan. Dalam 15 tahun, negara yang satu ini pecah menjadi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia Utara, dan Kosovo. Ini contoh klasik negara multi etnis yang gagal menjaga keseimbangan. Negara kita bahkan lebih rumit. Lebih dari 1.300 etnis, 700 bahasa daerah, ribuan pulau, berbagai agama dan kepercayaan, dan pernah ada banyak pemberontakan. Secara teori, Indonesia lebih berisiko bubar daripada Uni Soviet atau Yugoslavia. Tapi kenapa tidak terjadi? Kekuatan terbesar Indonesia adalah keputusan bersejarah tahun 1928. Sumpah Pemuda. Satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan milik etnis mayoritas. Bahasa yang netral. Bahasa yang mudah dipelajari. Uni Soviet gagal karena etnis anti-dominasi bahasa Rusia. Yugoslavia gagal karena konflik bahasa Serbia-Kroasia. Indonesia berhasil karena bahasa pemersatu. Inilah fondasi psikologis yang menyatukan kita. Indonesia adalah negara unik. Kita bukan sekedar negara, kita adalah negara yang lahir dari perjuangan bersama. Sebelum merdeka, tidak ada Rusia versi Indonesia. Tidak ada Serbia, Kroasia, atau Ukraina. Yang ada hanyalah kata sakral itu, Indonesia. Nama yang diciptakan para intelektual,
diperjuangkan oleh semua etnis dan dipertahankan dengan darah. Identitas ini tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan oleh negara atau ideologi tertentu. Alasan paling praktis dan paling kuat, Indonesia tidak pecah karena militernya tidak pernah pecah. TNI berdiri dengan prinsip satu komando, satu ideologi, satu loyalitas. Tidak ada tentara etnis, tidak ada tentara daerah, tidak ada faksi militer regional. Di Yugoslavia, militer pecah jadi negara Serbia, Kroasia, Bosnia. Di Uni Soviet, militer republik-republik lebih loyal ke daerahnya masing-masing. Indonesia belajar dari sejarah. Lebih baik mencegah separatisme sejak awal daripada membiarkannya membesar. Pancasila bukan ideologi sempurna, tapi ia adalah ideologi paling fleksibel untuk negara multi etnis. Tidak kiri, tidak kanan, tidak ultranasionalis, tidak agama tunggal. Semua kelompok punya ruang. Itulah sebabnya Indonesia aman dari konflik ideologi ekstrim seperti komunisme ekstrim Uni Soviet, nasionalisme etnis Yugoslavia, Islamisme politik Pakistan, ultranasionalisme Asia Tengah. Pancasila adalah payung teduh yang membuat semua orang merasa punya tempat. Indonesia juga pernah diambang bahaya. Aceh, Papua, Timur Timur yang sudah lepas kini jadi Timor Leste. Maluku, Sulawesi, PRRI, Permesta. Tapi setelah 1998, Indonesia melakukan satu langkah cerdas, memberikan otonomi daerah besar-besaran. Ini membuat daerah tidak merasa Jakarta adalah musuh. Dana desa, pemilihan kepala daerah, budaya lokal, semua diberi ruang. Sesuatu yang gagal dilakukan Yugoslavia dan Uni Soviet. Indonesia bukan negara sempurna. Kita masih punya banyak masalah. Korupsi, konflik, ketimpangan ekonomi, dan gesekan sosial. Tapi jika ada satu hal yang harus kita syukuri adalah kekuatan Indonesia untuk tetap utuh ketika negara-negara besar lain runtuh. Kita bukan negara yang kebal pecah, tapi kita adalah negara yang tahu cara bertahan. Dan selama bahasa, identitas, TNI, Pancasila, dan persatuan dijaga, Indonesia akan tetap berdiri tegak. Karena Indonesia bukan sekedar negara. Indonesia adalah rumah bersama. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di beruntung berikutnya.